Pada video tentang besaran dan satuan episode pertama kemarin, kita sudah membahas berbagai hal tentang besaran dan satuan. Salah satunya adalah tentang cara bagaimana menulis bilangan yang sangat panjang dengan cara yang lebih sederhana, yaitu dengan bantuan perkalian 10 pangkat dan pembagian 10 pangkat. Terima kasih anak-anak atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Ternyata banyak sekali pertanyaan yang berkaitan dengan cara penulisan angka tersebut. Nah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk tadi, maka sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita akan bahas dulu tentang cara penulisan perkalian atau pembagian 10 pangkat ini, atau bisa disebut dengan notasi ilmiah. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Secara matematika, penulisan perkalian atau pembagian 10 pangkat ini dinyatakan dengan rumus A, sekian dikali 10 pangkat N. Dengan A itu adalah bilangan bulat dari 1, 2, 3, seterusnya sampai 9. Sedangkan N juga merupakan bilangan bulat 1 dan seterusnya, boleh positif, boleh negatif. Jadi, misalkan untuk massa elektron pada angka berikut 0,000 sekian sepanjang ini, maka kita bisa menyingkatnya yaitu dengan 9,11 dikali 10 pangkat min 34 kg. Contoh lagi ya, massa bumi itu adalah 6,000,000,000,000 dan sebanyak itu nolnya. Kita bisa menyingkatnya dengan cara menulis 6 kali 10 pangkat 24 kg. Lalu kalau bilangan 10 pangkat 1 atau 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 6, 9, 12, dan seterusnya seperti tabel berikut, maka itu 10 pangkatnya kan bisa kita ganti tuh dengan nama yang seperti ini. Misal, kalau 10 pangkat 1, namanya kita bisa ganti dengan deka. 10 pangkat 2, itu bisa kita ganti dengan hekto, dan seterusnya. Tapi ada juga pertanyaan kemarin, Pak, gimana kalau ada 10 pangkat 7, tapi itu kan tidak ada namanya, karena yang ada hanyalah 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 9, 10 pangkat 12, sedangkan 10 pangkat 7 atau 10 pangkat 4 atau 10 pangkat 5 itu kan tidak ada namanya. Jadi kalau kita harus menyederhanakan dengan mengganti namanya, maka kita memakai awalan berapa? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Misalkan kita ketemu angka 350.000. Maka, seperti pembahasan kemarin, kita tinggal menuliskan 3,5 dikali 100.000 atau sama dengan 3,5 dikali 10 pangkat 5. Tapi, kalau misalkan cara menuliskan yang selain itu, sebenarnya boleh. 350.000 itu juga bisa sama dengan 35 dikali 10.000 atau 35 dikali 10 pangkat 4. Atau yang seperti ini juga boleh, 350 dikali 10 pangkat 3. Yang seperti ini juga boleh, 350.000 itu sama dengan 3.500 dikali 10 pangkat 2, 35.000 dikali 10 pangkat 1, atau 350.000 dikali 10 pangkat 0. Itu juga benar semua anak-anak. Nah, di antara 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan pangkat 5 yang seperti ini, hanya 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, dan 10 pangkat 3 yang mempunyai nama. Jadi, kita bisa menuliskannya 350.000 itu boleh disebut 350 kilo, atau 3.500 deka, atau 35.000 desimeter. Itu kalau kita harus menuliskannya dengan menggunakan nama awalan yang lebih singkat. Tapi kalau misalkan yang paling singkat atau paling sederhana, tetap kita menuliskannya 3,5 dikali 10 pangkat 5. Bisa dipahami ya? Anak-anak, sebenarnya ada satu cara agar kita tidak perlu menulis atau menghitung ini sebenarnya satu angka yang panjang ini dikali 10 pangkat berapa atau dibagi 10 pangkat berapa. Caranya adalah dengan menggeser koma. Perhatikan angka berikut. Ini adalah angka 15.000. Nah, perlu diingat anak-anak, semua angka itu sebenarnya punya koma di ujungnya. Kalau komanya adalah koma 0, maka tidak ditulis. Tapi sebenarnya ada koma di angka yang paling belakang. Contohnya seperti ini. Kalau 15.000 itu sama dengan 15.000,0. Komanya terletak di yang paling ujung.
ini sama 15.000 itu sama dengan 10 pangkat berapa? Nah, caranya adalah kita geser ke kiri sampai ketemu angka yang bukan 0. Perhatikan seperti ini. Ini koma awalnya berada di sini. Kita geser ke kiri 1 kali, 2 kali, masih ketemu angka 0. 3 kali, sudah ketemu angka bukan 0, yaitu angka 5. Tapi itu masih bisa disederhanakan sampai kita geser sampai ketemu satu angka yang bukan 0 di paling kiri. Ya, jadi kita geser 1 kali lagi sampai ketemu 1,50000. Nah, jadi triknya di sini. Kalau koma yang paling ujung tadi kalian geser ke kiri, maka itu sama dengan dikali 10 pangkat positif. Dikali berapa? Lihat komanya digeser berapa kali. Kalau yang tadi 15.000 kita geser sebanyak 4 kali ke kiri sampai ketemu angka 1,5. Maka bisa ditulis 1,5 dikali 10 pangkat 4. Nah, sekarang ada lagi untuk angka yang kurang dari 1 alias 0, sekian, maka caranya mirip dengan tadi, cuman arah menggeser komanya yang berbeda. Kalau yang ini 0,00072 itu sebenarnya 7,2 dikali pangkat berapa? Nah, sekarang kita geser saja. Kita geser ke kanan sampai ketemu angka yang bukan 0. Jadi kalau yang 0,00072 kita akan geser ke kanan. Berapa kali? Hitung ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, ternyata kita geser 4 kali, ketemu angka bukan 0, yaitu angka 7. Maka angka itu kita ambil. Jadi ingat anak-anak, ketika koma itu digeser ke kanan, maka itu sama dengan 10 pangkat negatif. Nah, kalau yang ini bisa kita tuliskan 7,2 dikali 10 pangkat minus kita geser ke kanan 4 kali, maka minus 4. Jadi 0,00072 itu sama dengan 7,2 dikali 10 pangkat min 4. Semoga bisa dipahami ya. Jangan lupa kalau misalkan masih bingung, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti kalau ada kesempatan pasti akan bawa jawab. Dalam pelajaran fisika berikutnya anak-anak, kita akan menemukan banyak sekali besaran-besaran yang seolah-olah berbeda, tapi sebenarnya adalah setara. Misalkan antara usaha dengan energi, antara impuls dan momentum. Jadi, agar kita bisa mengetahui apakah besaran atau sesuatu yang akan kita ukur nanti itu setara atau tidak, bisa dijumlahkan atau tidak, bisa dikalikan atau tidak, maka kita memerlukan sebuah cara, namanya adalah analisis dimensi. Jadi anak-anak, singkatnya, dimensi itu adalah cara menuliskan sebuah besaran pokok dengan menuliskan lambangnya. Jadi besaran pokok juga punya lambang loh. Nah, artinya dimensi sebuah besaran pokok itu menunjukkan bagaimana cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Jadi anak-anak, analisis dimensi fisika itu dapat kita gunakan untuk memeriksa ketepatan penurunan dari sebuah persamaan dari fisika yang akan kita pelajari nanti. Nah, dalam melakukan analisis dimensi nanti, hanya besaran fisika yang dimensinya itu sama yang dapat ditambahkan, dikurangkan, atau disamakan. Jadi jika besaran fisika yang berdimensi sama maupun berbeda itu nanti kita kalikan, kita bagikan, atau kita pangkatkan, maka dimensi dari besaran-besaran tersebut juga dikalikan, dibagikan, atau dipangkatkan. Jadi, dimensi dari besaran turunan itu adalah hasil dari penurunan dari 7 dimensi besaran pokok. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu lambang dari besaran pokok yang 7 tadi apa saja ya. Selengkapnya ada di tabel berikut. Nah, satu hal yang perlu kita pahami, apapun satuan dari besaran tersebut itu tidak mempengaruhi dimensi dari sebuah besaran tersebut. Misalkan, pada besaran panjang itu ada lambangnya alias simbolnya itu adalah L dengan tutup kurung siku. Nah, itu walaupun satuannya kamu pakai meter, sentimeter, kilometer, mau pakai kaki, mau pakai inci, ketika sama-sama besarannya adalah besaran panjang, maka simbolnya tetap L.
Kemudian, misalkan ada besaran turunan, namanya adalah kecepatan, yaitu kecepatan itu merupakan perpindahan dibagi waktu. Maka, walaupun satuannya menggunakan kilometer per jam, atau satuannya menggunakan meter per second, itu tetap lambangnya adalah L per T, atau LT pangkat minus 1. Untuk besaran turunan, yaitu merupakan besaran yang merupakan hasil dari proses perkalian atau pembagian dari besaran-besaran pokok, maka dimensinya juga mengikuti hasil perkalian atau pembagian di besaran tadi. Contohnya, ketika kita tahu volume, di SMP sudah belajar kan? Nah, ketika volume itu rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, panjang itu termasuk besaran pokok, yaitu besaran panjang. Maka dimensinya lambangnya adalah L. Sedangkan lebar, itu kan kita juga mengukur panjang tuh. Maka dimensinya juga L. Sedangkan tinggi, kita juga mengukur panjang. Maka dimensinya juga L. Maka volume itu adalah L dikali L dikali L. Maka dimensi dari volume itu adalah L pangkat 3. Satu lagi ya, misalkan kecepatan. Ketika kita tahu kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahan itu besaran pokok, yaitu panjang. Kita mengukur perpindahan kan, kita sama saja mengukur panjangnya. Maka lambangnya adalah L. Sedangkan waktu itu kita mengukur waktu, lambang dimensi dari besaran waktu itu adalah T. Maka kecepatan itu bisa dituliskan dimensinya adalah L pangkat 1, tapi tidak usah ditulis pangkatnya, per T pangkat 1. Nah, secara matematika, kalau penyebut naik ke atas, maka pangkatnya menjadi negatif. Jadi, untuk dimensi kecepatan itu adalah L dikali T pangkat min 1. Bisa dipahami kan? Nah, sekarang coba tuliskan di kolom komentar, tuliskan dimensi dari percepatan dan juga gaya. Nah, sekarang perhatikan lagi contoh berikut. Kita ketahui massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Massa, seperti di tabel dimensi dari besaran pokok di awal tadi, itu lambangnya adalah M. Sedangkan volume itu adalah L dikali L dikali L. Sehingga massa jenis itu dituliskan M per L pangkat 3. Nah, yang ini boleh, tapi akan lebih sederhana lagi kalau kita tuliskan sejajar saja. Jadi, yang penyebut itu dinaikkan ke atas. Itu sama dengan M dikali L pangkatnya, karena dari bawah naik ke atas, maka dikasih negatif. Jadi, ML pangkat min 3. Nah, untuk menggunakan satuannya, tinggal kita tuliskan saja. Satuan internasional dari massa itu adalah kilogram, dan satuan internasional dari panjang itu adalah meter. Sedangkan pangkatnya tetap kita tuliskan apa adanya. Jadi, massa jenis ML pangkat min 3, dan satuannya adalah kilogram meter pangkat min 3. Beberapa contoh dari rumus dan dimensi dari besaran-besaran turunan yang akan kita pelajari di bab-bab fisika berikutnya bisa dilihat di tabel berikut. Ada luas, panjang kali lebar, kemudian volume, panjang kali lebar kali tinggi, maka L pangkat 3. Kemudian massa jenis, ada kecepatan, percepatan, gaya, usaha dan energi, dan impuls dan momentum, dan masih banyak lagi yang akan kita pelajari nanti. Anak-anak, di depan tadi Bapak sudah sempat bilang bahwa kecepatan itu ada yang menuliskan dengan satuan kilometer per jam, tapi ada juga yang menuliskan dengan satuan meter per second. Nah, sebenarnya itu semuanya setara dan sama, tapi yang berbeda hanya satuannya saja. Ada yang mengukurnya per jam, ada yang mengukurnya per detik atau per second. Nah, untuk mengetahui berapakah nilai sebuah kecepatan kalau diketahuinya dalam satuan kilometer per jam, berapakah kecepatan tersebut dalam satuan meter per second, maka kita harus mengubah nilainya, atau dalam istilahnya disebut dengan konversi satuan. Nah, sekarang kita lihat, kecepatan itu merupakan perpindahan dibagi waktu.
ketika perpindahan itu satuannya adalah meter, sedangkan waktu satuannya adalah second, maka otomatis kecepatan itu satuannya adalah meter dibagi second alias meter per second. Nah, kemudian kalau ada yang menuliskan dengan kilometer per jam, contoh 1 kilometer per jam, maka itu berapa meter per second? Caranya gampang anak-anak, kita tulis dulu angkanya yang diketahui, misal 1 km per jam, kita tulis dulu sebelah kiri, kemudian di ruas sebelah kanan itu kita tulis meter per second. Nah, kemudian kita tulis kembali angka 1 tadi di sebelah kanan. Nah, jadi sudah sama ya, ada 1 di kiri, ada 1 di kanan. Kemudian kita ubah 1 km itu berapa meter? 1000. Kemudian 1 jam itu berapa second? 60 kali 60, 3600 second. Jadi, tinggal kita kalikan saja. 1 dikali 1000 dibagi 3600, maka hasilnya adalah 0,27. Itu artinya 1 km per jam itu sama dengan 0,27 meter per second.